Hello, good morning. How are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baiklah, we meet again with Miss Kesti. Jadi kita bertemu lagi dengan Bu Kesti ya. In the new learning. Jadi pada pembelajaran yang baru ini. Pada pembelajaran di semester 2 ini, materi yang pertama yaitu kita lesson 1. Lesson 1 materi kita yaitu mathematics. Jadi pembelajaran yang pertama itu kita belajar tentang matematika. Tetapi kita bukan menghitung matematikanya, tetapi kita lebih ke arah how to read mathematic symbol or how to read mathematic sentence. Okay, are you ready? If you are ready, we'll go to the next slide and we start to learn together. Go to the next slide. Before we learn about the mathematics symbol or mathematics sentence, we will know about the learning objectives. The learning objective today is how to read mathematics symbol in English. Jadi untuk pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana cara kita membaca simbol matematika pada bahasa Inggris atau kalimat matematika dalam bahasa Inggris. Ya, jadi learning objective today is how to read mathematics symbol in English. Okay, next to the material or to the subject. Base of mathematics vocabulary. The first time we will learn about the base of mathematics vocabulary. We will know there are many kinds of mathematics vocabulary. Jadi ada banyak sekali dasar-dasar dari vocab matematika tersebut. For example, plus, minus, times, divided by, and then equal. Jadi ada beberapa untuk yang this slide ya. Jadi untuk this slide, untuk slide ini dasar-dasar dari matematika vocabnya itu ada tanda tambah. Kalau ada tanda tambah, bahasa Inggrisnya di situ plus. Lalu tanda kurang di situ minus. Lalu yang berikutnya tanda kali, tanda simbol perkalian di situ menggunakan times. Sebetulnya multiply juga bisa, cuman kita lebih menggunakan times. Lalu tanda bagi itu kita baca divided by. Lalu yang berikutnya tanda sama dengan adalah equal. Jadi ada beberapa base-nya ya. Lalu yang berikutnya, next slide. Tanda kurang dari, kita akan membaca dalam bahasa Inggris ada less than. Lalu lebih dari, greater than. Lalu kurang dari sama dengan, less than or equal to. Lalu yang berikutnya lebih dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan itu ada greater than or equal to. Maaf ya, tulisannya greater than di situ Bu Kesti kurang huruf E ya. Greater than or equal to. Jadi ada beberapa, itu adalah base of mathematics vocabulary. Jadi dasar-dasar dari pembacaan atau kalimat atau simbol matematika yang ada di dalam bahasa Inggris atau yang dibahasa Inggriskan. Ya. Next. How to read fraction. How to read fraction. Jadi sekarang kita akan membaca atau belajar bagaimana membaca pecahan dalam bahasa Inggris. How to read fraction. Di sini ada contohnya. Kalau setengah berarti one half. Itu setengah. Seperempat, one quarter. Empatnya kita menggunakan bukan four, tapi quarter. Lalu di sini 1/3, 1 and a third. Ya, 1 and a third.
Lalu yang berikutnya 3/4, 3-nya tetap kita menuliskan 3, lalu 4-nya quarters. Lalu yang berikutnya 2/3, 2/3. Jadi intinya untuk penyebutnya itu kita menggunakan bilangan bertingkat. Ya, jadi intinya untuk penyebutnya kita menggunakan bilangan bertingkat. 4 menggunakan 3/4 berarti quarters. 3-nya tetap kita baca 3, 4-nya kita ganti dengan quarters. Ya. Untuk 1/3, 1 and a third. 2/3, 2-nya kita tetap baca 2, lalu 3-nya kita menggunakan bilangan bertingkat yaitu third. Ya. Oke. Bisa nanti dipahami betul, diperhatikan video pembelajaran ini diulang-ulang berkali-kali agar kalian bisa membaca simbol atau istilah matematika dalam bahasa Inggris. Oke? Paham ya? Oke. Next. Untuk mengaplikasikannya supaya kalian bisa, di sini Bu Gesti sudah menyiapkan assignment-nya atau tugasnya. Jadi nanti kalian hanya tinggal membahasa Inggriskan angka-angka yang ada di situ. Tidak dijawab. Maksudnya tidak dijawab itu dalam arti jangan dijumlahkan atau diisi dengan jawabannya, tetapi jawabannya itu dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi ditulis menggunakan itu tadi istilahnya. Jadi di sini perintahnya read this mathematics sentence. Jadi kalian hanya disuruh membaca, cara membaca, how to read in English. Misalkan nomor 1 di sini 8 dibagi 4, jangan dijawab 2. Salah ya. Tetapi bahasa Inggrisnya 8 dibagi 4 itu tadi apa? Di materi sebelumnya di atas, di slide sebelumnya di situ ada pembagian. Bahasa Inggrisnya bagi apa? 8 bahasa Inggrisnya apa? Dibagi bahasa Inggrisnya apa? 4 bahasa Inggrisnya apa? Ya. Bukan dijawab 8 dibagi 4 sama dengan 2, tidak. Karena Bu Gesti tidak mengajarkan matematika, tetapi Bu Gesti mengajarkan bahasa Inggris. Jadi kalian nomor 1 sampai 5 ini hanya menuliskan cara membaca dari soal ini. 8 dibagi 4 sama dengan berapa? Bukan 2 jawabannya. Betul jawabannya kalian 2, cuman di sini tidak mencari jawaban 2 itu tidak. Tetapi di sini membahasa Inggriskan 8 dibagi 4 itu. Ya, jadi membahasa Inggriskan itu. Paham ya? 7 kali 6. Ya, 7 kali 6 tidak dijawab 42, tetapi melainkan 7 kali 6 itu bahasa Inggrisnya apa? Mudah kan ya, soalnya hanya 5. Kalau kalian tadi memperhatikan apa yang sudah diajarkan di slide-slide sebelumnya, berarti nanti kalian sudah paham. Ada semuanya. Kalau angka sudah diajarkan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu kita sudah belajar angka. Mulai dari 1 sampai, kalau kelas 3 tidak salah ratusan juga sudah. Oke, paham ya? Don't forget to do your assignment on time. Ya, jadi harus dikerjakan. Jangan lupa mengerjakan assignment-nya on time. Tidak ada yang molor-molor lagi. Semuanya mengerjakan. Ya. Oke. I think it's enough. Jadi Bu Gesti akhiri pelajaran ini. Gesti cukupkan, materi kita tidak terlalu banyak, kita hanya belajar how to read mathematics symbol or how to read mathematics sentence. Okay, thank you for watching. Don't be lazy. Don't forget to do your assignment on time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next week.